kita sangat membutuhkan karisma atau karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga pewartaan kita, pelayanan kita itu sungguh-sungguh bisa efektif. Dan sebagai bukti nyata bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah sungguh bekerja di dalam kehidupan setiap orang beriman. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan karisma. Kalau kita lihat karisma dari 1 Korintus 12 ayat 7-11, maka kita akan menemukan bermacam-macam atau paling tidak kita bisa temukan ada 9 karisma atau karunia-karunia Roh Kudus yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian ya. Karunia sabda, karunia tanda, dan karunia sabda itu termasuk nubuat ya. Kemudian berbicara dalam bahasa roh, karunia tafsiran, kemudian karunia untuk bertindak itu karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mukjizat, dan karunia untuk mengetahui atau karunia kebijaksanaan, yaitu sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, dan discernment. Nah, lewat karunia-karunia Roh Kudus itu, kita dapat melakukan pelayanan kita dengan efektif. Dalam arti, ketika kita mendoakan orang, orang itu sembuh, misalnya orang sakit sembuh. Ketika konseling dengan bantuan sabda pengetahuan, orang itu bisa terbantu karena kita memahami akar persoalannya dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang membuat orang itu sungguh-sungguh lebih mudah untuk dibawa percaya kepada Kristus. Kalau kita ngomong Yesus itu hidup, tetapi buktinya mana? Maka mungkin akan sulit kita untuk mewartakan iman kita. Tapi lewat karisma ini, orang akan melihat bahwa oh, Yesus itu sungguh hidup. Yesus itu ada. Ketika aku sakit, aku disembuhkan. Ketika aku dalam kesulitan, aku mendapat kekuatan ketika berbicara dengan orang-orang yang melayani dengan karisma ini. Seperti itu ya. Jadi karisma itu tidak hanya dalam 1 Kor 12, 7-11, tapi juga bisa kita lihat dalam Roma 12, ayat 4-8. Jadi ada macam-macam karisma. Ada karisma mengajar, karisma untuk membagi-bagikan, karisma memimpin, dan seterusnya. Tidak hanya 9 yang di 1 Kor 12 ayat 7-11. Ada karunia macam-macam, kemurahan hati dan seterusnya. Ada orang yang suka membagi-bagikan ya yang dia punya. Dan di situ orang bisa merasakan, oh ya, lewat pelayanan orang-orang yang seperti ini yang begitu murah hati, banyak orang akan melihat bahwa oh ya, Tuhan tuh sungguh ada di dalam orang-orang Kristiani ya, yang murah hati. Nah, karisma merupakan karunia Roh Kudus yang cuma-cuma ya, makanya kita nggak pernah boleh melayani dengan minta uang ya, karena diberikan cuma-cuma, maka kita juga harus membagikan dengan cuma-cuma. Ini bukan dagang ya, tapi tidak boleh kita membeli dan tidak boleh juga kita menjual karisma ini. Tanpa jasa dari seorang pun kita mendapatkan. Dan satu hal, kita juga bukan karena kita baik lalu Tuhan memberikan kita karunia penyembuhan misalnya, atau Tuhan memakai kita untuk menyembuhkan orang karena kita kudus. Tidak. Karena sifat karisma itu diberikan, pada saat diberikan oleh Tuhan itu langsung bisa dipakai. Tidak tergantung apakah kita suci atau tidak. Beda dengan sabta karunia ya. Kalau sabta karunia memang itu menunjukkan pertumbuhan dan kematangan rohani. Dan inilah memang yang akan membuat kita mampu untuk melakukan banyak bertumbuh dalam buah roh yang menjadi tanda kekudusan. Sabta karunia itu yang di dalam ketika kita minta pada waktu novena Pentakosta ya. Nah, ini beda. Kalau yang karisma yang ini adalah karisma untuk untuk melayani ya. Nah, dikatakan kepada tiap-tiap orang itu diberikan karisma-karisma yang berbeda-beda. Makanya kita nggak usah kecil hati. Apa mungkin ya aku dipakai oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menyembuhkan? Ya mungkin. Padahal aku belum suci. Padahal aku orang yang biasa-biasa aja. Mungkin. Karena diberikan bukan tergantung kesucian kita, tetapi diberikan sesuai dengan kerelaan dan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Makanya dikatakan karisma ini juga bukan tanda kekudusan seseorang. Nah, karunia ini bersifat cuma-cuma ya. Tidak mutlak menjadi tanda kesucian seseorang. Jadi ada orang yang mungkin sudah melayani penyembuhan, ngajar, tapi belum tentu dia itu sungguh-sungguh suci ya. Karena memang Tuhan memberikan itu karena Tuhan mau memberikan. Jadi ini membuat kita jangan kecil hati bahwa nggak mungkin aku dipakai oleh Tuhan dalam pengajaran karena aku belum pantas.
Nah, ukuran pantas enggaknya itu terserah Tuhan, ya. Dan juga jangan membuat kita sombong atau tinggi hati karena merasa, oh, aku sudah hebat ngajarnya, aku sudah hebat penyembuhannya, pelayanannya, berarti aku kudus. Tidak, ya, karena orang bisa saja dipakai walaupun dia tidak kudus. Mudah-mudahan dipahami, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hanya terbuka pada apa yang Tuhan mau. Silakan Tuhan pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, sedangkan sabta karunia itulah yang sebenarnya membantu kita untuk hidup dalam kekudusan. Nah, sabta karunia itu diberikan pada waktu kita dibaptis. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau kita setia kepada Tuhan, rajin berdoa, terus mau membaca firman, hidup benar, hidup baik, maka rahmat pengudus ini akan semakin berkembang dalam hidup kita sampai membawa kita bisa masuk di dalam kehidupan abadi bersatu dengan Tuhan di surga, ya. Nah, jadi itu untuk kekudusan hidup kita pribadi, sabta karunia. Tetapi kalau 9 karunia Roh Kudus atau karisma ini, itu adalah untuk pelayanan kita. Jadi tujuan karisma itu membantu orang, seperti itu, ya. Supaya ketika kita melayani, sungguh-sungguh orang itu diubah hatinya, bertobat, dan sungguh-sungguh dapat datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyembuhkan orang itu yang sangat menderita, penuh sukacita, lalu kita katakan, ini kamu sembuh karena Yesus, maka mereka akan ikut Yesus, mereka bertobat, seperti itu. Inilah tujuan dari pelayanan kita. Jadi semua karunia-karunia Roh Kudus ini sebenarnya adalah sarana, maksudnya yang karismata, ya, sarana untuk evangelisasi juga. Jadi kita menyembuhkan orang, kita mau mengajar dengan bagus adalah tujuannya supaya orang dibawa kepada keselamatan. Supaya orang diselamatkan di dalam iman akan Yesus. Karena mereka percaya kepada Yesus yang menyembuhkan, yang meneguhkan, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi kita perlu bedakan karisma itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan dan langsung bisa dipakai. Sedangkan rahmat pengudus atau yang sabta karunia itu menjadikan kita itu sungguh-sungguh anak Tuhan, ya, yang mampu mengikuti Kristus di dunia ini. Seperti itu, dan akhirnya masuk surga. Jadi yang membuat kita masuk surga itu adalah sabta karunia, sedangkan karisma ini untuk melayani. Makanya Paulus katakan, jangan sampai setelah aku sendiri mewartakan, aku ditolak. Jangan sampai setelah kita menyembuhkan orang, kita mengajar, kita menolong orang, lalu kita sendiri dikatakan, aku tidak kenal engkau, nyala engkau sih membuat kejahatan. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena mungkin kita lakukan tidak untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, untuk cari kemuliaan, untuk kesombongan, dalam kesombongan, ya. Nah, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya penting sekali cinta kasih, ya. Karisma-karisma itu merupakan pancaran lahiria, ya, manifestasi yang bisa kita lihat. Nah, tapi di dalam situ haruslah kasih kita yang sungguh-sungguh besar. Karena apa? Kalau kasih kita kepada orang sakit itu sungguh besar, kasih kita kepada orang-orang yang mau diajar itu sungguh besar, maka sebenarnya karisma juga akan berkembang subur di situ. Kita lihat semakin kita mengasihi orang yang sakit, biasanya orang yang punya beban di hati itu karena dia sangat mengasihi orang yang sakit, karena menderita dan seterusnya, maka biasanya Tuhan juga akan memperlengkapi dia dengan karunia-karunia penyembuhan. Seperti itu, dengan karisma penyembuhan. Ya. Oleh sebab itu kita perlu sekali tetap mengutamakan kasih di atas segalanya. Makanya juga kalau kita mendoakan penyembuhan dan seterusnya, jangan sampai orang nggak sembuh lalu kita marahin orangnya. Wah, dasar kamu nggak beriman makanya nggak bisa sembuh dan seterusnya. Nah, padahal yang paling penting adalah iman dari pendoa. Dan yang paling penting lagi adalah kasih kita kepada yang sakit. Semakin besar kasih kita, maka semakin kita tidak takut untuk melakukan banyak pelayanan-pelayanan yang besar. Karena kita tidak memperhitungkan reputasi sendiri, kita nggak takut gagal, tapi kita lebih mementingkan bagaimana orang lain itu bisa sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Nah, kalau kita mau bertindak dengan kasih yang besar,
maka kita akan menemukan juga di situ Tuhan akan menyertai kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar juga. Sebagaimana janji Tuhan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, di situ kita perlu sungguh-sungguh jangan takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.